Udah tahu belum? Kalau kita bisa mendapat penghasilan tambahan dolar dari jual video footage. Gue pernah dapat 63,95 dolar atau kurang lebih 1 juta rupiah cuma dari jualan footage di internet. Assalamualaikum, selamat datang di channel Daily Street Project. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, perkenalkan nama gue Egar. Di channel ini gue selalu bahas cara menghasilkan uang dari jual foto dan footage di internet, atau lebih tepatnya di microstock. Jadi buat kalian yang hobi foto-foto dan rekam video, terus tertarik mendapat penghasilan dari jual foto dan footage, tunggu apa lagi, buruan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Nah, kali ini gue pengen bahas sesuatu yang banyak banget di request di Instagram nih, yaitu cara jual footage di Pond5 Contributor. Oke, mau cerita sedikit. Jadi beberapa bulan lalu itu gue sempat sharing di video Reels dapat 1 juta rupiah dari hasil jual footage di Pond5. Dari video Reels tersebut ternyata banyak juga nih yang mau dibuatin tutorialnya. Nah, gue akan bongkar semuanya di video ini. Mulai dari syaratnya apa aja, bagaimana cara daftar di Pond5, cara upload footage di Pond5, berapa royalti yang Pond5 berikan, sampai kenapa kalian harus jualan footage. Akan gue bahas semuanya. Makanya jangan di skip video ini ya. Oke, Pond5 itu apa sih? Pond5 itu adalah platform atau marketplace yang memungkinkan kreator atau kontributor dari seluruh dunia untuk menjual berbagai jenis konten digital seperti footage video, foto, musik, efek suara, animasi, ilustrasi, dan template. Walaupun di Pond5 ini kita bisa menjual berbagai aset, tapi orang-orang di seluruh dunia lebih mengenalnya sebagai tempat jual dan beli footage. Karena awalnya emang Pond5 ini berfokus di footage. Pembeli di Pond5 ini juga beragam, mulai dari content creator, production house, dan orang-orang yang membutuhkan konten berkualitas untuk proyek video, iklan, film, atau media online. Alasannya mereka beli footage di Pond5 itu karena masalah efisiensi waktu. Daripada capek-capek syuting, mending beli footage aja di Pond5. Banyak juga pembeli yang nyari footage berkualitas tinggi yang memenuhi standar profesional tanpa harus berinvestasi di peralatan mahal atau tim produksi. Nah, daripada harus bayar videographer dan sewa alat, banyak yang lebih milih beli di Pond5 karena yang pastinya lebih murah. Pembeli ini juga mendapatkan hak penggunaan yang jelas untuk menghindari masalah hukum terkait hak cipta. Ada juga nih, karena alasan beberapa footage itu mungkin sulit atau nggak mungkin untuk direkam sendiri, kayak video alam, lokasi eksotis, atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dari tadi kan gue nyebut ya, kadang video, kadang footage. Nah, biar nggak bingung, kita samain dulu nih persepsinya, perbedaan video dan footage. Istilah video itu mengacu pada rekaman bergerak secara umum. Video ini juga mencakup berbagai jenis konten, seperti film, vlog, tutorial, dan lainnya. Ini biasanya melibatkan pengeditan dan narasi. Bisa juga memiliki elemen suara, efek visual, dan struktur naratif. Nah, kalau footage, istilah ini lebih spesifik dan mengacu pada klip video mentah yang diambil tanpa pengeditan. Footage sering digunakan sebagai bahan baku untuk produksi film, iklan, atau proyek video lainnya. Ini bisa berupa rekaman yang nggak diedit dan biasanya nggak ada konteks atau narasi yang jelas. Singkatnya gini deh, semua footage adalah video, tapi nggak semua video adalah footage. Footage itu lebih fokus pada materi mentah yang bisa digunakan dalam berbagai produksi, sedangkan video mencakup hasil akhir yang udah diedit dan dikemas. Kenapa harus jual footage di Pond5? Yang jelas harga footage lebih tinggi dibandingkan foto. Orang-orang di seluruh dunia emang lebih mengenal Pond5 itu sebagai stok aset footage. Terus juga karena diferensiasi dari pasar foto. Pasar foto ini lebih kompetitif dengan banyaknya kontributor, sedangkan footage mungkin punya lebih sedikit penjual, memungkinkan peluang lebih baik untuk bersaing. Syarat menjadi kontributor Pond5, teman-teman perlu berusia 18 tahun ke atas dan punya akun PayPal atau Payoneer untuk pembayaran. Teman-teman juga harus siapin identitas resmi kayak KTP atau paspor untuk verifikasi ID. Ini diperlukan untuk memastikan kalau teman-teman itu adalah kontributor sah dan mematuhi aturan. Selain itu, pastikan kalau semua aset yang teman-teman upload adalah milik sendiri atau punya izin hak cipta kalau ada orang atau properti di dalamnya. Teman-teman harus punya izin tertulis untuk setiap konten berlisensi. Dilarang keras ngambil konten dari kontributor lain, website penyedia stok gratis, Google, dan lain-lain. Pokoknya harus karya sendiri, oke? Nah, untuk sistem pembayarannya, Pond5 menawarkan pembayaran melalui PayPal atau Payoneer dengan jadwal pembayaran rutin. Teman-teman akan menerima penghasilan berdasarkan penjualan footage dan pembayaran akan dicairkan setelah mencapai nilai minimum. Untuk minimum pembayarannya di 25 dolar. Jadi setelah teman-teman mendapat hasil dari penjualan di minimal 25 dolar, setiap tanggal 15, Pond5 akan mengirimkan lewat PayPal atau Payoneer. Tergantung alat pembayaran teman-teman ya. Kalau gue sih menggunakan PayPal. Nah, kalau teman-teman belum mencapai 25 dolar di akhir bulan, pihak Pond5 akan memasukkan penghasilan teman-teman ke bulan berikutnya. Jadi nggak perlu khawatir uangnya hangus kalau di akhir bulan belum mencapai 25 dolar.
Untuk royaltinya, Pond5 memberikan royalti 40-60%. Tergantung apakah teman-teman memilih eksklusivitas atau tidak. Eksklusivitas artinya teman-teman hanya menjual footage atau foto itu di Pond5 yang memungkinkan teman-teman dapat presentasi royalti lebih tinggi, yaitu 60%. Ini sih gede banget ya. Nah, kalau teman-teman milih non-eksklusif, berarti footage bisa dijual juga di platform lain kayak Shutterstock atau agensi Microstock lainnya. Tapi dengan royalti standar dari Pond5 yaitu 40%. Sekarang gue akan kasih tutorial gimana cara daftar di Pond5 Contributor dan bagaimana cara upload footage di Pond5 Contributor. Nah teman-teman, buka aja di browser teman-teman ya. Sini gue menggunakan browser dari Google Chrome. Kita search aja Pond5. Nah Pond5, teman-teman pilih yang bagian paling atas, www.pond5.com. Nah begitu masuk ke homepage-nya Pond5, teman-teman scroll ke bawah. Terus pilih Sell Your Media. Selanjutnya teman-teman pilih Join Now. Nah di pojok kanan atas ini ya, Join Now. Masukin email teman-teman, masukin passwordnya, oke. Checklist di sini, pilih Join. Nah setelah join, teman-teman akan diarahkan ke bagian sini lagi ya. Teman-teman langsung aja pilih yang Let's Get Started. Nah, di sini teman-teman isi basic information teman-teman ya, seperti nama, alamat, dan nomor handphone teman-teman. Usahakan itu sesuai KTP ya teman-teman ya, nama dan alamatnya itu sesuai KTP. Oke, ini gue untuk contoh aja. Gue akan buatkan dengan nama istri gue. Oke, Indonesia. Company-nya ini kosongin aja. Pokoknya teman-teman isi yang ada tanda bintangnya teman-teman. Nah, kalau ada yang tanda bintangnya ini, teman-teman wajib isi. Adresnya usahakan sesuai dengan KTP ya teman-teman ya. Kotanya wajib diisi, provinsinya juga isi, postal code ini kode pos rumah teman-teman ya, phone numbernya juga wajib diisi. Nah nomor telepon sudah. Untuk VAT ID ini nomor pajak teman-teman ya, karena di sini nggak ada tanda bintangnya, jadi dikosongin aja nggak apa-apa. Teman-teman tinggal langsung next aja. Di step kedua ini teman-teman pilih yang individual creator. Untuk tipe asetnya nih teman-teman mau upload apa aja nih di Pond5 Contributor ini. Teman-teman bisa pilih video, musik, sound effect, after effect, foto, dan ilustrasi. Nah karena di sini gue bahasnya video, jadi di sini gue pilih yang video ya. Oke, video footage dan foto ini masih sama-sama lah. Oke, selanjutnya next. Nah, di step ketiga, teman-teman diwajibkan upload kartu identitas teman-teman ya. Bisa itu berupa KTP atau paspor. Itu di foto aja. Fotonya itu harus jelas, jangan gelap, jangan ada refleksi cahaya. Pokoknya harus jelas, nama dan alamatnya itu kelihatan. Dan fotonya itu harus kelihatan. Banyak yang gagal dikarenakan kemungkinan foto di KTP-nya itu buram, jadi nggak bisa dikenali. Itu banyak banget yang gagal teman-teman di step ketiga ini untuk verifikasi ID. Oke, di sini gue menggunakan foto KTP ya, kita upload. Oke, ini udah ada KTP yang udah gue foto. Terus gue upload di sini. Sudah, kalau sudah kita checklist di sini. Submit. Selanjutnya cek email ya teman-teman ya untuk verifikasi akunnya. Verifikasi email. Oke, verifikasi email. Nah, di sini teman-teman udah bisa langsung upload ya teman-teman nih. Bisa lihat di sini. Setelah memverifikasi alamat email, Anda dapat mulai mengunggah karya Anda. Kami akan menghubungi Anda lagi segera setelah ID Anda disetujui. Nah, jadi sambil kita menunggu persetujuan verifikasi ID ini, kita bisa langsung upload aja teman-teman. Nah teman-teman kalau misalnya pengen langsung upload, teman-teman tinggal ke upload new file. Tapi sebelum kita ke bagian upload footage-nya, teman-teman perlu pergi ke bagian account dulu nih. Nah di sini ada kontak info yang tadi teman-teman udah isi saat pendaftaran nih. Terus di bagian payout preference, di sini juga dijelasin dia akan otomatis mengirim penghasilan teman-teman itu kalau misalnya teman-teman udah mendapat penghasilan di minimal $25. Payments-nya itu akan dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulannya. Nah, jadi begitu teman-teman udah mencapai $25 pertama, di sini dia akan nyala teman-teman. Gue lupa deh,
apakah ini udah bisa kita checklist saat verifikasi ID kita itu disetujui atau kita sudah mendapat gajian pertama dari Pond5-nya ya teman-teman ya. Itu gue lupa karena gue udah lama juga ya daftar di Pond5 ini. Kemungkinan sih karena dua itu. Nah, untuk perpajakannya, untuk Pond5 ini sih sebenarnya teman-teman nggak diwajibkan ya untuk isi tax form. Coba kita pergi ke bagian teks. Nah, kalau di sini sih dijelasin ya, kalau teman-teman itu bukan penduduk Amerika, Pond5 ini nggak menahan royalti teman-teman untuk tujuan pajak. Nah, kalau misalnya kita pergi ke bagian sini ya, formulir pajak, di bagian tax form, di sini cuma ada W9 form nih. Di sini nggak ada W8 band. Nah, biasanya kan sebagai warga negara di luar Amerika Serikat, tax formnya itu W8 band. Di sini W9. Jadi untuk perpajakan, setahu saya sih Pond5 ini nggak mewajibkan warga negara non Amerika Serikat itu mengisi pajak ya. Cuma kalau misalnya teman-teman emang ada pendapat lain, boleh banget share di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Udah sih untuk perintilannya itu aja ya. Coba kita langsung ke bagian upload aja. Kita pergi ke upload new file. Teman-teman tinggal drag and drop aja nih. Cuman sebelum teman-teman upload footage, teman-teman wajib baca guidelines-nya dulu nih. Apa aja sih persyaratan yang bisa diterima di Pond5 ini. Oke, kita pergi ke footage, kita baca guidelines-nya. Nah, kita pergi ke footage quality. Nah, jadi Pond5 ini menerima kamera profesional, mirrorless, DSLR, atau kamera-kamera sinema itu dia terima ya teman-teman ya, kamera-kamera profesional. Terus juga kamera prosumer dia juga terima, kamera consumer juga dia terima. Nah, kalau teman-teman itu pengguna smartphone, minimal resolusinya itu lebih baik resolusi di 1080 atau Full HD. Terus juga Pond5 ini dia nerima kamera GoPro, drone juga minimalnya itu di 1080p atau Full HD juga ya, sama kayak handphone. Dan untuk audionya, Pond5 memilih agar audionya itu dihapus sebelum upload ke platform Pond5 ini. Kecuali konten-konten editorial atau footage di mana audio itu sangat penting untuk penggunaan konten. Nah, contohnya nih, contoh audio yang bisa diterima itu footage berisi pidato dari seorang tokoh bersejarah. Nah, itu boleh masuk. Tapi masuknya ke editorial ya, teman-teman ya. Terus juga klip-klip satwa liar dengan suara binatang yang berbeda itu boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil footage di alam liar, terus ada suara-suara kicauan burung atau suara-suara hewan lain, suara dari suasana hutan itu boleh. Nah, tapi perhatikan juga nih, kalau audionya itu harus direkam dengan mikrofon yang berkualitas tinggi pada tingkatan yang sesuai. Nah, suara dari mikrofon dalam kamera kemungkinan besar nggak akan diterima nih teman-teman nih. Jadi perlu menggunakan mikrofon eksternal ya teman-teman ya, bisa menggunakan boom mic atau mic wireless kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ngambil footage tapi banyak-banyak suara nggak jelas ya, misal suara kipas atau suara-suara orang-orang di sekitar, itu lebih baik dihapus. Selanjutnya untuk durasi dan ukuran file, durasi minimalnya itu di 5 detik, maksimalnya itu di 60 detik ya teman-teman ya. Dan untuk file size-nya itu kalau misalnya HD itu maksimalnya di 3 GB. Terus kalau 4K, 5K, dan 6K 5 GB. Dan kalau misalnya teman-teman mau upload vertical footage itu di 3 GB. Untuk resolusi dan frame rate-nya teman-teman bisa cek di sini aja ya. Tuh, frame rate-nya itu minimal di 23,98 atau 24 fps dan maksimalnya itu di 60 fps. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil video slow-mo menggunakan 120 fps, teman-teman perlu convert ke 60 fps dulu. Dan untuk resolusinya HD dan 4K itu lebih disukai, tapi umumnya mereka itu terima semua jenis resolusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, ini resolusi-resolusi yang Pond5 terima nih. Untuk kodeknya teman-teman bisa lihat di sini ya. Saran gue sih teman-teman pakai yang H264 aja. Nah, dia juga terima sebenarnya H265 nih. Buat teman-teman yang misal pakai iPhone ya. Kalau iPhone itu kan rata-rata dia H265 ya. Itu bisa dia terima. Untuk file formatnya Pond5 terima itu format MOV dan MP4. Nah, kalau teman-teman itu punya format AVI, teman-teman diwajibkan di-convert lagi nih filenya jadi MOV atau MP4. Nah, paling itu aja sih dari guidelines yang tadi udah kita simak ya. Oke, sekarang kita upload footage-nya, tinggal drag and drop aja ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal drag and drop aja. Di sini gua udah ada siapkan footage yang gue ambil menggunakan HP nih teman-teman nih. Dan yang pasti ini footage-nya itu udah gue hilangkan ya audionya ya. Kalau sudah terupload, teman-teman tinggal klik di sini aja nih di bagian hitamnya. Oke, kita pergi ke upload. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya.
tapi masih processing. Tinggal ditunggu aja. Nah, di sini kita tinggal edit aja metadatanya. Pergi ke bagian edit. Terus teman-teman isi apakah ini footage editorial atau komersil. Nah, kalau komersil teman-teman nggak perlu pilih apa-apa ya di sini ya di bagian usage. Karena footage gue ini, kita lihat dulu ya footage kita. Nah, footage gue ini dia sebenarnya nih bisa masuk komersil teman-teman. Tuh. Ini bisa masuk komersil karena nggak ada wajah yang terlihat dan logo-logo di baju ini bisa masuk komersil. Jadi di sini gua nggak akan pilih editorial. Nah, titelnya teman-teman tinggal isi aja. Titelnya ini karena gue ini lagi makan sop kambing, kita isi got sop. Nah, jadi sop kambing ya teman-teman ya. Deskripsinya teman-teman isi. Terus date create-nya juga teman-teman isi sesuai pengambilan gambarnya, ini kapan tanggalnya teman-teman isi. Di sini gue isi tanggal 5. Oke. Location city-nya di Jakarta. Terus juga negaranya isi juga. Isi kamera modelnya gue menggunakan Samsung A54. Nah, jadi gue menggunakan smartphone ya teman-teman ya. Apakah includes audio? Tidak ya teman-teman ya. Nah, ini juga seamless loopingnya juga di no aja, pilih no. Nah, untuk pressing metodenya ini teman-teman bisa hargai footage teman-teman itu secara manual atau biarin aja Pond5 yang ngeset sendiri ya. Kalau gue sih biasanya biarin aja Pond5 yang ngeset sendiri harganya. Karena kalau misalnya teman-teman itu ngeset misal harganya itu terlalu tinggi, biasanya itu susah lakunya teman-teman. Jadi biarin Pond5 aja yang ngasih harga nih, kira-kira footage gue dihargai berapa gitu. Nah, ini untuk ininya pilih no aja. Nah, untuk keywordsnya di sini ada sugesti yang udah diberikan sama Pond5-nya nih. Kalau misalnya emang relevan sama footage-nya, teman-teman nggak apa-apa dibiarin aja. Atau kalau nggak sesuai, teman-teman tinggal ilangin aja X. Nah, maksimalnya ini diisi 50 ya teman-teman ya. Nah, ini gue cuma buat contoh aja sih. Jadi gue isi seadanya aja. Yang penting relevan sama ininya teman-teman, sama footage-nya. Nah, ini ada berapa orang di sini. Sebenarnya ini juga opsional aja sih ini nih. Gue juga jarang isi, cuma kalau misalnya teman-teman mau isi juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah teman-teman tinggal pergi ke go to my upload atau go to next item kalau misalnya teman-teman itu upload banyak ya. Nah, di sini kan karena verifikasi ID gue itu belum disetujui ya. Jadi di sini gue cuma bisa save metadatanya dulu, belum bisa save and submit untuk di-review. Begitu ID teman-teman itu udah disetujui, teman-teman baru bisa save and submit for review. Nanti kalau misalnya begitu udah di-review, tampilannya itu kayak gini teman-teman. Nih, kayak begini. Nah, nanti kalau misalnya udah approve semua, teman-teman pergi ke customize storefront. Nah, di bagian sini adalah portfolio gua dari aset-aset footage yang udah approve ya teman-teman. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk jadi kontributor Pond5 yang bisa menghasilkan dolar dari jualan footage. Dengan kelebihan royalti yang tinggi, pasar yang luas, dan kemudahan sistem pembayaran, Pond5 ini bisa jadi tempat yang ideal buat dapetin penghasilan tambahan. Pengalaman gua jual footage di Pond5, untuk reviewnya bisa dibilang gampang banget approve-nya dan cepat. Gua jarang banget kena penolakan di sini. 99/1 lah, lebih banyak approve-nya. Buat pemula cocok banget sih jualan footage di sini dan harganya pun lebih manusiawi dibanding Shutterstock. Untuk foto harganya itu bisa di 30 sen ke atas dan footage juga rata-rata tinggi di puluhan dolar. Ya walaupun kadang dapat 3 dolar, tapi untuk footage ya rata-rata puluhan dolar sih. Di Pond5 ini juga sama kayak Shutterstock. Kita bisa dapat dana kaget dari kontributor fund yang waktunya itu nggak nentu juga. Tapi tetap lah ya, ada kelebihan, pasti ada juga kelemahannya. Di Pond5 ini traffic penjualannya itu emang nggak seramai Shutterstock. Jadi jangan kendor kalau footage-nya belum laku-laku, tetap konsisten upload sambil berdoa. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cara mendapatkan penghasilan tambahan dolar dari rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen kalau punya pertanyaan. Keep shooting and happy selling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.